nanti lawan Bahrain itu kan bulan Oktober. Diperkirakan dan juga diusahakan oleh PSSI proses naturalisasi Mads Hilgers dan juga dipercepat. Eliano Reinders sudah selesai. Tapi kita 2 poin menghadapi Arab dan Australia. Next-nya kita menghadapi Bahrain dan China. Tadi udah sedikit ya. Dan Jepang ya? Iya, Jepang dan Arab Saudi nanti di match ke-5 dan ke-6 nanti. Nah, tapi sedikit tadi udah dibahas kita kekurangan striker ya. Apakah itu menjadi satu-satunya evaluasi bagi timnas Sintayong ini? Iya. Iyalah, kita bisa lihat lah. Yang dimainkan kan Coach Sintayong memang memanggil Sananta, manggil Dimas Derajat, manggil Hoki. Tapi kan dari 3 itu di 2 pertandingan ini tidak ada yang dimainkan sama sekali kan. Iya. Ini artinya memang Coach Sin tidak terlalu percaya dengan striker-striker yang ada. Dia cenderung memaksakan Rafael Strike sampai ngos-ngosan. Di lawan Arab ya, kan nggak diganti ya kalau nggak salah ya? Enggak, tapi di lawan Australia diganti. Di lawan Australia diganti karena katanya agak cedera ya. Kemudian lawan Australia juga Ragnar Oratmangun yang sudah ngos-ngosan tidak digantikan. Ini menandakan bahwa memang butuh striker. Gue agak menyayangkan sih sebetulnya kenapa Coach STY nggak bawa Jens Reven. Meskipun Coach STY juga sudah menjelaskan bahwa Jens Reven belum cocok ya untuk masuk ke level senior. Tapi paling enggak kalau dia bisa dimasukkan, ini kan jadi pengalaman buat Jens Reven. Kemudian juga Coach STY bisa ada pilihan lain lah di posisi lini depan. Bisa menjadi opsi ya. Bisa jadi opsi. Tapi menurut Ayu nih, mungkin ada bocoran gitu di lapangan. Kira-kira ada nggak sih striker mungkin yang di luar negeri yang sedang didekati oleh PSSI misalnya? Selain siapa ya, Bung ya? Mauro Gistra ya ada tuh. Mauro Gistra ya yang striker Volendam U21. Volendam U21. Kan ada Ole Romeni juga yang lagi dekati. Ole Romeni sampai sekarang masih pikir-pikir. Banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Berarti banyak hal juga yang menjadi faktor ya. Iya, mungkin dia itu, ya, masih berpikir untuk bisa dipanggil timnas Belanda. Itu dia ya masalahnya. Karena dia masih berpikir mungkin bisa ya. Mungkin bisa. Ya pasti sih dengan apa yang sudah kita dapat pemain-pemain sekarang sih kedepannya sih PSSI akan terus gencar tuh ya untuk mencari pemain-pemain keturunan kita yang ada dan jago gitu untuk mendongkrak prestasi timnas. Tapi bukannya sebenarnya ini agak sedikit taktikal ya. Tapi bukannya nggak harus striker gitu yang cetak gol. Biasanya dari second line gitu. Iya kan? Iya, tapi kan kita juga tombaknya juga ya. Mesti punya jenderal di depan ya. Artinya kalau tidak punya pemain berkarakter striker, Jepang aja lah misalnya. Jepang memang tidak punya striker bertubuh tinggi ya. Strikernya Ayase Ueda ya. Tapi paling tidak dia bisa memimpin, bisa buka ruang buat rekan-rekannya. Sehingga walaupun Ayase Ueda ini tidak cetak gol, Jepang kemarin menang 5-0 lagi kan lawan Bahrain tuh. Dia cetak gol dari titik penalti doang. Bahrain dibantai 0-5. 0-5. Itu akan menjadi lawan kita nih Ayu. Benar. Tapi sebelumnya Bahrain ngalahin Australia. Kira-kira gimana nih kekuatan Bahrain ini? Kita ada peluang nggak sih? Buat next match-nya ya? Ya kalau ngelihat lagi-lagi kayak kemarin kalau gue ditanya gitu ya, gimana prediksinya yuk gitu kan. Sebenarnya sih ya kalau kita lihat Bahrain memang di atas kita gitu kan. Sebenarnya sih kuncinya pede aja sih gitu. Dengan perkembangan timnas dari dulu sampai sekarang itu makin tinggi, naik. Bukannya turun loh, ini malah naik ya Bung ya? Naik-naiknya kita kayaknya harus yakin gitu, percaya kayaknya ya kita anggap aja lah kita bisa bermain imbang sama Arab, sama Australia. Ya notabene itu semua orang tahu gitu, itu susah banget. Arab aja larinya sekencang itu gitu kan. Siapa kira di tahun 2024 kita bisa mengimbangi gitu kan. Jadi untuk next match untuk Bahrain dan Cina harusnya sih kecil sih ya. Tapi jangan lupa juga nanti lawan Bahrain itu kan bulan Oktober. Diperkirakan dan juga diusahakan oleh PSSI proses naturalisasi Mads Hilgers dan juga dipercepat. Eliano Reinders
sudah selesai. Jadi bisa gabung ya, Bung ya, kalau Sehingga kedua pemain ini diharapkan bisa tampil saat lawan Bahrain dan lawan Oh, berarti bisa China. ya? Soalnya Iya, kalau seandainya cepat bisa. Soalnya terakhir Sintayong bilang mungkin November. Iya, Kalau itu. Sintayong Bisa bilang November. Cuman ini kan kalau seandainya prosesnya cepat bisa 1 bulan selesai, ya bukan nggak mungkin mereka dua ini bisa main. Bisa, Kalau dua ini bisa main, Eliano Renders ini kan bisa dimainkan sebagai attacking midfielder. Atau mungkin Sintayong bisa punya opsi lain memainkan Renders ini sebagai Winger, ya? false nine False nine misalnya. bisa. Siapa sangka kan bisa jadi begitu. itu akan jadi kejutan sama kayak waktu kita kaget Martin Paes bisa main lawan Arab Saudi tiba-tiba ya. Iya, secepat itu gitu kan. Betul. Kira kan prosesnya tuh lama gitu. Itu kenapa sih? Sedikit deh ke situ, dikit. Ya itu balik lagi ke lobby-lobby ya. dikit aja, Lobby-lobby ya kan memang PSSI telah menjelaskan ya ini bahwa Martin Paes memang sudah didaftarkan lama dalam tim ini dan memang biasanya prosesnya itu 1 bulan. Tapi proses di FIFA itu ternyata bisa lebih cepat sehingga ini yang dilakukan oleh PSSI melobi FIFA. Saat melobi FIFA, FIFA mengizinkan, sebetulnya AFC ini regulasinya beda. Tapi karena FIFA mengizinkan, AFC bisa ngikut. Ya inilah yang akhirnya AFC mengizinkan Martin Paes bisa main lawan Arab Saudi. Apalagi kan federasi kita kan juga berhubungan baik dengan FIFA ya. Betul. Presiden FIFA Pak Erick Thohir juga kenal baik kan. Mungkin itu bisa jadi salah satu faktor mempercepat seperti ini ya proses. Iya, dan kita sangat membutuhkan Martin Paes sebagai Menteri Pertahanan kalau kata netizen ya. Ya kan Menteri Pertahanan lucu ya memenya, ada yang tembok, ada yang apa gitu. Tembok itu bernama Martin Paes. Nah, tapi masalahnya kita juga akan menghadapi tembok Cina nih masalahnya. Ya. Tembok sih. China nih gimana nih menurut Bung Ais? Kalau gue pikir Cina ini sebetulnya dalam kondisi yang nggak bagus. Kayaknya lagi ada masalah internal ya kayaknya ya. Mereka dibantai 0-7 di kandang sendiri ya. Di Jepang ya mainnya? Enggak, di China. Di China, Di China. betul. Mereka dibantai 0-7 di Pada China, inkonsisten ya, Bung, ya, betul. ini Dan di kemarin grup C mereka ya. kalah lagi tuh. 1-2 lawan Arab Saudi. Padahal Kartu merah Arab Saudinya. dan unggul ya. Dan unggul. Itu dia. Itu yang menurut gue ada kans di sini. Kalau seandainya kita, atau minimal gini deh. Lawan Bahrain, lawan China saat nanti bulan Oktober kita seri-seri aja. Tapi yang penting kita menang-menang lawan Bahrain dan Cina di Jakarta. Kita bisa dapat 10 poin. Iya, 6 tambah 4 10 ya. 6 tambah 4 10. Artinya dengan 10 poin itu sangat cukup untuk kita bisa finish minimal di peringkat keempat untuk lolos ke putaran 4. Berarti ini udah langsung prediksi nih berarti. Padahal gue belum nanya prediksi padahal. Berarti di Bahrain dan di China dapat 2 poin lagi berarti. Gue sih berharap ada kejutan. Gue berharap sih poin penuh ya. Berharap ada kejutan. 6 poin dari Ayu berarti. Iya. 6 poin. Gue berharap ada kejutan. Ada kejutan lah feeling gue sih antara 2 poin lagi atau 4 poin. Oh, lebih mungkin menang di Bahrain apa di China? Lebih mungkin jauh ya dua-duanya ya. Lebih mungkin di Bahrain sih. Bahrain menurut Bung Betul, Aisyah. karena kalau setiap kita lawan negara-negara Timur Tengah, Ya. kans kita untuk bisa menang ataupun paling Lebih nggak tinggi, lebih ya? tinggi. Betul. Kenapa? Karena Timur Tengah ini dia bermain lebih individualis dan juga kecenderungannya ya etos kerja mereka tidak setinggi negara-negara ras kuning dan juga speed mereka tidak secepat negara-negara ras kuning. Kayak Jepang, Betul. China kan beda ya sama negara-negara Dan timur. kita coba lihat sepanjang sejarah kita. Kita pernah ngalahin Qatar ya. Ya. Iya benar. Kita pernah ngalahin Bahrain. Bahrain di Bahrain kandang pernah, betul. sendiri di GBK tahun 2007. Babang Pamungkas kalau nggak salah yang bikin gol ya. Iya, iya. Masih kecil tuh aku dulu. Iya, saya udah liputan. 2007 di GBK. Netizen terus di kolom komentar waktu itu lagi usia berapa waktu itu? Usia berapa tuh waktu Bambang Pamungkas? Golin ya. Iya, itu kita ngalahin Bahrain. Kita juga pernah repotin Arab Saudi ya, meskipun kalah waktu 1-2 ya. 1-2 di GBK ya. Boas sempat ngegolin duluan. NTI Boy. Boas, benar-benar. Boas, Oh, Boas ya. Boas. Boas bukannya nggak main Piala Asia, kan dia patah kaki. Kualifikasi. Oh, yang kualifikasi. Piala Dunia apa kalau nggak salah, yang di GBK ya. Itu kita kalau lawan negara-negara Timur Tengah, kans kita untuk bisa dapat poin, dapat gol lebih bagus daripada China ya. ketimbang kita lawan ras kuning. Iya, benar. Kita selalu repot lawan Korea, lawan Lebih lincah Jepang. ya, Bung ya? Kita Kalau Jepang, ini Cina tuh. tim yang agak sulit melawan kecepatan. Oke.
Tapi mungkin kalau lawan Hong Kong bisa ya. Ya, lawan Kan Hong Kong bisa Asia lah. Timur juga itu. Salah, lawan Hong Kong. Oke, tapi berarti 4 poin, kalau dari Ayu 6 poin berarti ya? Pokoknya maksimal aja lah. Maksimal. Aku yakin sih, menang sih. Kalau lawan Bahrain Cina sih aku yakin poin penuh ya. Dapat 3 poin, tapi nanti kalau ketemu lagi kalau Jepang susah ya. Iya. Mungkin pelan-pelan kalau Jepang ya. Kayak Juga pelan-pelan yang dulu. patut dipertimbangin kenapa gua agak ragu kita bisa menang lawan China karena faktor keletihan. Karena jauh itu. Oh, Meskipun katanya bakal ada Ngaruh sih. pesawat charter. Ya? Betul, tetap aja jauh kan kalau seandainya pakai pesawat komersil itu 30 jam perjalanan dari Bahrain dan ke Iya, Cina. Jauh banget. Di Qingdao ya. Iya, tahu. Jauh Nah, banget. ini dengan pesawat charter kan juga jauh juga tuh. Hmm. Itu mungkin yang jadi PR besar buat Coach Sintayong tuh. iya. Dan itu di match kedua ya, dimana Iya. mungkin fisik udah agak terkuras tuh di Bahrain ya. Karena gue pikir Coach STY ini tidak seleluasa saat dia melakukan rotasi di Piala AFF 2020. Ingat kan kita Piala AFF 2020 tuh dia pertandingan pertama, kedua, ketiga itu hampir beda-beda line up-nya. Iya. Bahkan ada waktu itu kita susah nebak starting line up ya. Betul. Kalau sekarang dia sudah punya starting line up, kecenderungannya dia nggak akan mungkin tuh cadangin Jai Ijes Iya, iya. Udah atau tahu nih cadangin ya. Verdo, nggak mungkin, atau Meskipun- cadangin Martin Pass, nggak mungkin. Meskipun tiba-tiba Tom Hai cadangin ya tiba-tiba. Iya, kalau Tom 1-2 it's okay lah. It's okay. Tapi paling enggak pasti dari jadi starting 11 starting line up di lawan Bahrain, kemungkinan besar perubahannya hanya 1-2 aja. Dan core-nya yang ada di tengah tuh dipertahankan tuh. Betul, itu aja pasti. Gitu. Kalau kayak kemarin lawan dari Arab Saudi lawan Australia lah. Bedanya kan cuma 2. Iya, nggak jauh. Lawan nggak jauh beda. Arab Saudi Iya. yang dimainin di depan Witan Sulaiman, Marcelino. sekarang melawan Australia Marcelino, dan di tengah juga Martin Pass starter. Saat melawan Australia dia cadangan. Iya, Martin Pass main di 2 laga Sorry, Tom Hai maksudnya, bukan Iya, Tom Martin Hai Pass. maksudnya. Dan di mana Tom Hai juga menjadi salah satu pemain, bukan Tom Hai, maksudnya Martin Pass ya. Itu menjadi sorotan karena yang tadi dia man of the match segala macam. Tapi pertanyaannya market value-nya bakal naik nggak nih? Setelah membela timnas 2 match, keren banget mainnya sampai Buat dia sendiri atau buat market value-nya dia. Market Pasti sih ya. value Pasti lah, individu. pasti. Apalagi beberapa kali kan akun medsosnya FC Dallas kan beberapa kali Oh iya, selalu pakai bahasa menyoroti. Indonesia juga ya. Kabarnya dia orang Bojonggede. Iya. Tahu-tahuan. Kabarnya karena beberapa kali dari unggahan-unggahannya kan tuh pakai bahasa Indonesia, menyala abangku gitu. Iya, iya, iya. Dan juga ada netizen kita yang ini nih, yang penasaran nih kok bisa sih FC Dallas pakai bahasa Indonesia sebegitunya gitu loh. Ada adminnya dari Bojonggede Nah ya. ternyata melalui penelusuran katanya itu orang Bojonggede. Oh gitu. Pantasnya kok bisa ada bojong gedenya gitu. Kita harus kenalan sih. Muncul. Harus kenalan itu. Berarti sebenarnya berdampak ya ke semua pemain ya. Pasti dong. Martin Pass gitu, Jai Ijes Jai gitu. Ijes. Tapi kenapa Tom Hai susah banget nih buat dapat klub nih? Sampai sekarang dia masih free agent kan sampai sekarang kan? Iya. Ya itu yang gue khawatirin ya, karena Iya kan? dengan memilih Indonesia, otomatis kan mereka menghilangkan paspor Uni Eropanya. Iya kan? Ya, dengan begitu mereka akan dinilai sebagai pemain asing di liga-liga Eropa. Itu yang menurut gue Ngaruh juga ya, Bung. berpengaruh. Salah satu, karena kan kalau pemain asing kan, pemain non Uni Eropa kan itu ada kuotanya. Ya kan setiap negara mungkin kuotanya beda-beda. Ini mungkin yang akan jadi pertimbangan. Kalau ini pemain nggak dibutuhin banget, pasti dia akan lebih pilih pemain asing atau pemain non Uni Eropa dari Brazil atau dari Argentina Atau dari Afrika gitu. atau dari Afrika sekalian. Gitu. Ini mungkin yang jadi pertimbangan klub-klub agak sulit untuk merekrut Tom Hai, karena kan yang agak sulit mendapatkan klub baru kan sebetulnya bukan cuma Tom Hai, Marcelino, Iya. Ragnar Oratmangun, Karena sempat kesulitan ya Ragnar. bukan sempat kesulitan lagi, sangat kesulitan. Kesulitan. Dan 2 klub itu kan ya kita tahu ownernya siapa. FC Dender Iya. dimiliki orang Indonesia, Oxford dimiliki orang Indonesia. Dua-duanya ya. Ada andil ya. Ada gitu andil ya. orang Indonesia di sana. Gitu.
Kalau enggak belum tentu ya. Kalau enggak belum tentu. Mungkin emang ditargetin buat main di klub lokal apa gimana tuh? Enggak. Kayaknya enggak ya. Kalau Tom Hai sebetulnya dia kabarnya sudah sangat diminati oleh NAC Breda ya. Oh, NAC Breda. Betul, di klub lamanya. Cuman Belanda. mungkin Tom Hai-nya ini lebih ingin cari petualangan Yang baru lain ya. di luar Belanda. Ini mungkin yang ya terakhir kan katanya dia main di apa ya, Eropa Timur ya, apa Kroasia ya. Kroasia betul. Zagreb ya? Dinamo Iya, Zagreb ya. Zagreb. Tuh. Main di Liga Champion kan katanya. Betul. Ini yang apa masih jadi pertimbangan kali ya buat Tom Hai. Mungkin angkanya belum cocok.